Hai semua, di video kita kali ini kita akan coba untuk pembuatan fitur create resume, delete resume, dan juga delete resumenya. Setelah kemarin kita sudah mengatur untuk bagian autentifikasinya, sekarang kita akan fokus ke fitur resume kita. Nah, pertama di sini kita coba dulu implementasikan fitur dari create resumenya ini. Nah, kita bisa masuk ke dalam codingan. Nah, dalam codingannya ini kita sudah buat untuk fitur handle create resumenya. Yang mana fiturnya ini dia akan jalan pada saat tombol sapi di dalam formnya ini diklik. Nah, di sini kita langsung coba untuk buat fiturnya. Di sini kita akan buat state dulu untuk ambil errornya nanti atau untuk menampilkan errornya. Sini error message, set error message, use state, yang mana nilainya berupa string kosong. Kemudian kita akan coba pembuatan dari handle create-nya ini. Ini kita bisa hapus. Kemudian kita bisa gunakan try and catch. Nah, kalau terjadi error kita bisa set error message-nya dari respon error kita. Sini error titik response titik data titik message. Pesan errornya apa? Nah, kemudian dalam try-nya sini kita tinggal lakukan wait kemudian API. Nah, ini kita perlu import fitur API kita. Import from /config/axios. Kita import fitur API kita di sini. Nah, di sini API titik kita gunakan method post untuk kirim nilainya. Kemudian kita masukkan URL kita. Di sini URL-nya /resume untuk endpoint terakhirnya. Kemudian datanya. Nah, datanya di sini berdasarkan inputan title-nya karena di dalam fitur create dari resumenya itu cuma butuh inputan request body untuk title. Nah, yang mana nilainya ambil dari state title yang ada di sini. Nah, ini karena nilainya sama, kita buat sekali saja seperti ini. Jadi ini sebagai key dan juga value-nya. Kemudian kita tinggal buat alarm. Berhasil. Buat resume. Kemudian kita buat title-nya jadi kosong kembali. Dan kita tutup untuk create resumenya. Nah, ini kita masukkan ke atas, ke sini. Nah, selanjutnya kita coba buat untuk tampilan error message-nya. Kita coba masukkan ke dalam sebuah form. Setelah fitur create resume, kita buat di sini berupa kondisi. Jadi jika error message-nya ada, maka kita akan tampilkan paragraf. Di sini kita lakukan styling dulu untuk paragrafnya. Sini bglet 300 text slide 100, kemudian text center dan padding 4. Nah, untuk tampilan error message-nya kita tampilkan saja langsung di sini kalau terjadi error di dalam formnya nanti. Nah, selanjutnya di sini kayaknya di inputnya kita buat saja required wajib diisi. Kemudian kita coba testing apakah berhasil atau tidak. Kita masuk ke dalam web browser. Kita bisa inspect. Kalau terjadi error kita cek di konsol. Kita lakukan create. Nah, di sini kita sebut saja namanya testing resume baru. Kita lakukan create-nya, kita klik. Nah, ini berhasil buat resume, kita klik OK. Di sini kayaknya sudah berhasil. Kita cek ke dalam database, ke collection resume kita. Nah, di sini masuk nih, ini ya testing resume baru. Nah, setelah berhasil untuk pembuatan resumenya, kita coba tampilkan. Nah, di sini kita coba tampilkan resumenya di bawah sini nantinya. Nah, di sini kan kita ada 2 resume dari yang kita gunakan ya, Reski yang kita gunakan login, dia sudah buat 2 resume. Kita coba tampilkan di bawah sini untuk tampilannya. Nah, tapi sebelum itu kita coba ambil dulu datanya. Kita masuk ke dalam
codingan. Kita buat fitur untuk pengambilan datanya di sini. Ini cons get all resume sama dengan asing panah. Nah, di sini kita coba ambil data responnya nanti. Kita buat saja di sini respon sama dengan await kemudian API titik get slash resume. Kemudian kita coba log, kita dapat responnya atau tidak. Ini kita log dulu responnya, kemudian kita render nih get all resumenya dengan cara gunakan use effect. Use effect. Kemudian di sini dependensinya kita buat array kosong dan tinggal jalankan get all resume. Oke, kita coba cek. Kita inspect di console. Nah, ini kita dapat datanya nih. Nah, ini kita bisa masuk ke dalam data, habis itu resume untuk ambil array resume kita yang ini. Ini resume data pertama, ini data yang kedua. Nah, berarti dia masuk dulu ke data, habis itu resume. Nah, berarti di sini titik data, titik resume. Ini kita reload. Nah, di sini bakal dapat langsung nilainya. Oke, ini kita coba masukkan ke dalam sebuah state. Kita buat state-nya terlebih dahulu di bagian atas. Cons resume set resumes use state, yang mana nilai defaultnya berupa array kosong. Kemudian di bawah sini kita tinggal set nilainya, set resumes dalam kurung ambil dari respon titik data titik resume. Oke, nah ini lognya kita bisa hapus. Kemudian kita tinggal lakukan looping untuk nilai dari resume kita ini. Nah, di sini kita lakukan styling terlebih dahulu. Kita buat stylingnya di bawah sini. Kita buat dulu garis penghubungnya. Garis penghubung, garis pemisah. Class name, folder, slide, 500 atau 400. Kemudian di sini margin atas bawah 6. SM kalau dia small, kita atur width-nya jadi 350 pixel. Kemudian di bagian bawah, nah ini untuk list resume. Di list resumenya kita styling terlebih dahulu. Kita buat div di sini. Dengan class name, kita akan bagi kolomnya di sini grid calls 2 bagi 2 kolom, kemudian sm flex wrap, dan gapnya jarak di antara listnya nanti kita buat 4. Nah, kemudian kita bisa buat kondisi terlebih dahulu jika resumenya tidak ada. Di sini jika resume array-nya itu bernilai kosong, maka kita coba tampilkan di sini H1 dengan class name text center, kemudian font bold dan text 2XL. Atau kayaknya kita tidak perlu buat dia ke tengah, seperti ini aja. Dan untuk teksnya kita buat saja belum ada resume. Nah, kemudian kalau resumenya sudah ada, berarti kita buat kondisinya di bawah sini. Nah, untuk kondisinya sendiri kita akan buat fragment dan kita coba looping. Di sini resumes titik map. Sini untuk setiap nilainya kita sebut saja namanya item. Kemudian kita ambil juga untuk indeksnya. Kemudian kita tinggal return dalam kurung. Nah, di sini kita buat berupa button. Dengan buttonnya kita buat dia unik berdasarkan indeksnya. Nah, kemudian class name. Atau kayaknya di sini indeksnya nggak usah.
Nah, ini key-nya kita buat berdasarkan item ID-nya. Dan class name-nya kita lakukan styling di sini, kita buat dia relatif untuk positionnya. Kemudian W-nya full, SM kalau dia small, W-nya itu 36. Kemudian hack-nya 48. Flex call, item center. Kemudian justify center, rounded LG, gap 2, border, kita buat dia group, hover kalau dia terhover atau kursor kita mengarah ke dalam buttonnya, kita atur shadownya. Sini shadow large untuk kasih sedikit transition all. Kemudian duration, sini duration 300, dan pada saat kursor kita mengarah ke dalam buttonnya, kita buat kursornya ke pointer. Kursor pointer. Kemudian kasih background BG clean 400. Oke. Nah, ini kita cek dulu. Lupa kotak atau tidak. Kita reload. Nah, yang ini ya kotak. Nah, cuman di sini tampilannya malah ke bawah. Kita atur terlebih dahulu. Ini kayaknya list semuanya dari sini ke sini. Kita masukkan ke dalam div sini harusnya. Oke, kita cek dulu. Nah, seperti ini. Ya, tampilannya sudah ada. Ada 2 data. Nah, kita tinggal tampilkan untuk nilainya. Tapi sebelum itu kita buat icon tengah-tengahnya ini. Kita buat icon sekarang di button. Kita gunakan icon file pen line icon dengan class name, size-nya 7. Kemudian group hover. Kita buat dia ke zoom scale ke 105. Kemudian kasih animasi transition all. Oke, jadi sini kita kasih transition all-nya untuk animasinya. Kemudian kita tinggal buat nama dari resume-nya. Nanti di sini kita bisa tampilkan item titik title. Nama dari resume, kemudian kasih kelas text SM group hover scale 105 transition all px2 text center. Oke, seperti ini. Kita cek dulu tampilannya. Nah, jadi seperti ini ya. Ini mungkin warnanya terlalu terang. Kita bagi saja untuk warnanya ke 50. Mungkin seperti ini untuk warnanya. Selanjutnya kita coba buat untuk bagian tanggal terakhir kali diedit di bawahnya sini. Kita masuk lagi ke dalam codingan. Berarti di sini kita buat P. Kita lakukan styling dulu, class name. Di sini posisinya absolute. Button 1. Kemudian text 11 pixel atau text SM. Text slide 600. Kemudian group hover. Nah, pada saat ininya terhover teksnya, kita ganti untuk warnanya text slide 700. Kemudian atur transition all, duration 300, x2 text center.
di sini untuk nilai dari paragrafnya kita buat di sini update on, kita buat spasi dan kita tampilkan berupa format tanggal, new date, resume, titik, update, add. Kemudian formatnya tuh local date string. Oke, kita cek dulu. Oke, ada error, kita cek inspect console. Nah, errornya itu resume is not found. Oh ya, di sini jangan resume tapi item. Nah, tampil updated on bla 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 bla. Nah, ini teksnya terlalu besar. Kita coba buat teksnya lebih kecil di bagian paragrafnya ini. Extra small. Nah, mungkin seperti ini. Nah, selanjutnya kita buat icon di bagian atasnya di sini. Jadi ada icon untuk delete-nya di bagian atas ini ya, sama icon untuk update. Kita coba masuk ke dalam codingan lagi. Di sini kita akan buat div dengan class name absolute supaya kita bisa atur posisinya. Kemudian top 1, berarti di bagian atas ada sedikit jaraknya 1, kemudian bagian kanan jaraknya 1, kemudian group over, kita buat dia terflex, kemudian item center, secara default dia terhidden, jadi pada saat kita over baru tampil untuk iconnya. Nah, di bagian bawah kita tinggal buat untuk iconnya. Icon pertama yaitu trust icon dengan class name, kita kasih size-nya 7, padding 2, kemudian over bg white 50, rounded, transition color dan text red 500 untuk warnanya. Oke, ini untuk icon tempat sampah. Kemudian di bawahnya itu untuk icon pensil. Ini pensil icon untuk editnya. Sini class name. Kita bisa copy saja yang di atas. Cuman untuk warna teksnya kita akan ubah warnanya. Bukan pakai red tapi kita gunakan slate atau mungkin di sini blue 700, blue 700 atau green 500 untuk warna dari iconnya. Oke, kita cek dulu tampilannya. Nah, jadi kalau kita arahkan kursor kita, nah iconnya di sini bakal tampil icon delete dan juga icon pensilnya untuk update. Nah, ini kayaknya tidak terlalu kelihatan untuk yang update. Kita atur lagi. Di sini kita atur warnanya ke blue saja. Cek lagi. Nah, seperti ini ada icon untuk delete dan icon untuk update. Nah, selanjutnya kita akan buat untuk fitur delete-nya. Jadi pada saat kita klik fitur delete-nya ini, datanya bakal terhapus. Kita bisa masuk ke dalam codingan lagi. Berarti di sini kita akan buat fitur on click dari brush iconnya ini. Nah, tapi sebelum itu kita buat dulu untuk bagian div-nya ini tidak terjadi apa-apa pada saat diklik. Ini kita buat dulu on click di sini. On click, kita buat dia, ambil eventnya dulu, event titik stop propagation. Kemudian untuk fungsi trustnya kita buat juga dia on click. Di sini dia akan jalankan fungsi dengan nama delete resume.
Nah, ini fungsinya belum kita buat dan dia ambil parameter berdasarkan item titik ID, ID dari itemnya. Nah, ini kita buat dulu untuk fitur delete-nya di bagian atas. Kita scroll ke atas. Di bagian sini kita buat untuk fungsi. Di sini const delete resume sama dengan asing panah. Kita ambil parameternya resume ID. Kemudian kita buat dulu const untuk konfigurasi confirm sama dengan window titik confirm. Kita buat di sini are you sure want to delete this resume. Kemudian di sini kalau confirm-nya bernilai true, maka kita akan jalankan fitur dari delete-nya sekarang. Nah, untuk fitur delete-nya di sini kita lakukan await, kemudian API titik dengan method delete. Dengan URL-nya kita bisa gunakan backtick resume slash berdasarkan resume ID-nya. Dan setelah dia ngedelete-nya, kita fetch ulang get all resumenya supaya render ulang. Nah, begitupun juga dengan create-nya di sini. Kita buat di sini untuk fitur get all resumenya. Oke, nah kita coba langsung testing. Kita hapus, masuk ke dalam codingan. Kita coba hapus yang ini. Kita klik delete. Nah, konfigurasinya tampil. Kita klik OK. Nah, datanya bakal terhapus. Dan di database juga bakal ikut terhapus kalau kita refresh. Nah, ini data resume kita terhapus. Dan kalau resumenya sudah kosong, di sini kita hapus juga yang ini. Oke. Nah, bakal tampil belum ada resume. Nah, kalau kita buat, kita create lagi resume. Reski contohnya. Create. Oke. Nah, dia bakal terbuat lagi di sini. Oke, di sini kita sudah berhasil untuk pembuatan fitur create resume, kemudian delete resume, dan juga tampil semua resumenya. Di video berikutnya kita akan atur bagian desain detail dari resumenya. Pada saat kita klik editnya ini, dia akan mengarah ke halaman yang baru. Jadi, jika ada yang tanyakan, silahkan masuk ke Discord yang ada di pin komen. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. See you next video. Have a nice day and bye.